juga si poin kemudian hari ini Bu ya. Baik, kita akan melakukan pemeriksaan kepada Ibu. Nanti saya akan menanyakan beberapa hal kepada Ibu. Kita akan melihat apakah ada kelainan dan juga kita melihat bagaimana kondisi bayi Ibu ya Bu ya. Dan juga kita akan prediksi apakah Ibu dapat melahirkan secara normal atau tidak Bu ya. Nah nanti selama pemeriksaan saya mohon izin Ibu melakukan pemeriksaan dengan tangan. Saya juga mohon izin meraba dan menekan sedikit ya Bu ya di daerah perut Ibu dan juga kepala Ibu, serta saya akan memasukkan jari saya ke daerah jalan lahir Bu ya untuk melihat apakah ada untuk melihat pembukaannya dan juga bagaimana kemajuan proses kelahiran Ibu ya. Nah pada pemeriksaan ini mungkin akan ada rasa tidak nyaman Bu yang timbul. Ibu boleh beritahu saya langsung Bu ya, boleh Ibu rasa tidak nyaman. Saya berusaha dengan sangat hati-hati Bu untuk melakukan pemeriksaan ini agar Ibu merasa nyaman Bu ya. Apakah Ibu bersedia? Bersedia dokter. Baik Bu ya. Di sini saya akan cross check dulu Ibu, ini benar dengan Ibu ini umurnya 28 tahun Bu ya. Ya. Baik. Pekerjaannya apa Ibu kalau boleh tahu? Ibu rumah tangga dokter. Ibu rumah tangga Bu ya. Alamatnya di mana Ibu? Di Sukabumi dokter. Baik, ini kehamilan keberapa Ibu ya? Kedua. Kedua Bu ya. Mohon maaf Ibu, apakah Ibu ada riwayat kandungan sebelumnya? Alhamdulillah tidak ada. Alhamdulillah tidak ada Bu ya. Anak pertama lahir laki-laki atau perempuan Ibu? Perempuan dokter. Perempuan Bu ya. Lahirnya tahun berapa Ibu? 2017 dokter. 2017 ya. Berarti sekarang sekitar 5 tahun Bu ya. Iya. Baik Ibu, lahirnya cukup bulan Bu waktu itu. Iya, bulan. Berapa kilogram Ibu berat badannya? 3,2 kilogram. Nanti kemudian baik Bu ya. Normal Bu ya. Lahirnya sekarang normal Bu. Baik. Aslinya eksklusif Ibu. Alhamdulillah Asia Sukabumi. Alhamdulillah Bu ya. Anaknya sehat Ibu ya sekarang. Alhamdulillah saya Baik Bu ya. Ibu masih ingat Ibu hari pertama hari terakhir Ibu kira-kira? bulan Agustus ya dokter. Agustus ya? Tidak salah tanggal 7 Agustus. Baik Bu ya, 7 Agustus tahun lalu Bu ya. Baik. Siklus haidnya teratur Bu? Teratur dokter. Baik Bu ya. Berarti siklus haidnya teratur berarti bisa kita perkirakan sekarang usianya 30 minggu Ibu ya. Usia kehamilan 30 minggu dan kira-kira hari perkiraan lahirnya itu pada sekitar tanggal 14 Mei 2 tahun ini Bu ya. Baik Ibu, saya izin bertanya nih Bu, apakah Ibu ada menderita penyakit diabetes, asma, hipertensi, jantung begitu Bu? Alhamdulillah tidak ada ya dokter. Alhamdulillah tidak ada Bu ya. Kalau dari keluarga Bu, apakah ada yang sama keluhan seperti ini? Tidak ada juga dokter. Tidak ada juga Bu ya, berarti tidak ada. Kemudian saat ini apakah Ibu ada keluhan? Enggak ada sih dokter sekarang, cuma biasa kegemukan aja. Baik Bu ya. Apakah Ibu udah mulai merasakan kontraksi gitu, nyeri perut gitu? Kadang suka ada dokter ya, tapi jarang-jarang. Baik Bu ya. Sesekali tapi jarang Bu ya. Jarang. Masih bisa beraktivitas sampai Bu ya? Masih alhamdulillah. Apakah ada Ibu merasakan berat bayi berkurang Bu? Enggak sih dokter. Tidak ada ya. Normal Baik. aja. Baik Bu. Apakah Ibu ada merasakan keluar lendir Bu di jalan lahirnya? Enggak ada dokter. Enggak ada juga Bu ya. Kalau keluar air mengalir juga nggak ada Bu? Enggak ada. Baik Bu ya. Nanti kita segera akan melakukan pemeriksaan Bu setelah ini. Tapi saya minta Ibu boleh kamar mandi terlebih dahulu Bu ya untuk lebih nyaman kita Ibu melaksanakan kami terlebih dahulu Bu ya. Baik, terima kasih Bu, dipersilakan. Iya, terima kasih. Baik, selanjutnya kita melakukan pemeriksaan fisik di mana kita melakukan inspeksi terlebih dahulu. Di sini pasien terlentang dengan posisi bajunya kita gulung ke atas dan kedua kakinya kita tutup dengan kain, belakang kain tutup dengan kain. Kemudian selanjutnya kita akan melakukan penilaian keadaan umum terlebih dahulu, apakah pasien kompos medis atau tidak. Di sini pasien kompos medis, kemudian pada konjungtivanya anemis atau tidak, kemudian pada bagian ekstremitas atas dan bawah kita nilai apakah terdapat edema atau tidak, kemudian pada konfigurasi uterusnya normal atau tidak. Di sini normal, dan kita lihat juga apakah ada benjol yang menandakan minion. Kita lihat juga perutnya apakah terdapat jaringan koron dan kita lakukan inspeksi pada vulvanya. Setelah itu kemudian selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan lepot, di mana di sini kita pasien dengan posisi terlentang, kedua kakinya ditekuk dan juga bahunya sedikit tinggikan agar pasien lebih rileks. Kemudian selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan di sebelah kanan menghadap ke arah wajah pasien. Pada level yang ke-1 untuk kita menentukan bagian tubuh satu teratas dari pasien, dari wajah pasien. Nah, dengan cara kita meraba, izin ya Bu ya, dari lateral kita meraba sampai bagian teratasnya dapat kita raba. Nah di sini bila teraba kesannya itu keras, melintang dan bulat, itu menandakan kesan kepala. Namun di sini saya meraba kesannya itu agak lunak dan juga bulat. Di sini menandakan kesan bokong. Nah, kemudian setelah kita menentukan batas tertinggi fundusnya, kita melakukan pengukurannya. Di sini kita tarik. Nah, kita melalui umbilikus dari bagian tertinggi fundus tadi sampai ke simfisis oskopusnya. Kemudian kita lakukan pengukuran. Nah, setelah dapatkan hasil, kita lakukan hasilnya. Baik, pada level 1 ini dapatkan bagian tertinggi fundusnya adalah bokong dan TFU-nya sesuai dengan usia gestasinya yaitu 30 cm. Kemudian pada level kedua, kita masih berada menghadap ke arah wajah pasien. Dan level kedua ini kita menentukan bagian mana punggung janinnya agar bisa kita lakukan auskultasi DJJ nanti. Dengan cara kita lakukan palpasi, tangan kita berada pada kedua sisi lateral abdomen. Nah, misalnya tangan kiri saya memfiksasi, tangan kanannya kita raba di sini. Nah, di sini saya mendapatkan kesan bulat-bulat kecil mengenai ekstremitas. Kemudian kita balik, tangan kanan kita fiksasi, tangan kirinya kita raba. Di sini pada bagian kanan perut ibunya, abdomen ibunya kita dapatkan kesan permukaan yang luas, rata dan kesan melengkung. Berarti di sini letak punggung bayi itu berada di kanan perut ibunya. Nah, kemudian setelah itu kita lakukan hasil, kita dapatkan punggung janin pada bagian kanan perut ibunya. Kemudian setelah itu kita lakukan level 3 untuk menentukan bagian terbawah janinnya. Di sini kita lakukan palpasi, kita lakukan fiksasi pada bagian fundusnya tadi, kemudian tangan kanan satunya lagi kita raba bagian bawah perut ibunya. Di sini bila teraba kesan agak lunak, bulat, itu menandakan kesan bokong. Namun di sini saya mendapatkan meraba kesan ada balut temennya positif, kemudian melenting, kemudian keras yang menandakan kesan kepala. Nah, kemudian setelah kita laporkan, baik kita mendapatkan bagian terbawahnya itu adalah kepala janin. Nah, selanjutnya kita melakukan level 3 untuk melihat sejauh mana kepala itu sudah masuk sudah jauh mana masuk ke PAP-nya. Nah, dengan cara di sini bedanya kita menghadap ke arah kaki pasien. Di sini kita palpasi dari lateralnya ke arah bawah. Nah, ke arah bawah perutnya. Di sini tangan saya membentuk sudut. Tangan saya bisa meraba kepala janinnya, berarti kepalanya belum masuk pintu panggungnya. Namun bila saat kita palpasi tangannya
belum tangan tidak dapat menyentuh ujung kepala dan berbentuk divergen, tidak konvergen yang seperti tadi. Berbentuk divergen berarti kepalanya belum masuk panggulnya. Kemudian kita melaporkan hasilnya. Tadi saya dapatkan pada bagian terbawahnya belum masuk pintu atas panggulnya karena masih teraba sudut konvergen. Baiklah, kita akan melakukan pemeriksaan dalam. Di sini pasien dalam kondisi berbaring dengan kedua lututnya dilitotomi dan kita berada di antara tunggai pasien. Nah, di sini Bu ya, saya membersihkan permukaan luar vagina Ibu ya Bu ya. Kita dengan kapas sublimat 2 sampai 3 kali. Setelah selesai kita lakukan lubrikasi jari pada tangan kita. Pada tangan yang kali masukkan. Kemudian izin Bu ya, bersenam akan kita mulai Bu ya. Ibu relax saja. Kemudian tangan telunjuk dan ibu jari tangan kiri kita buka labia untuk jalan masuknya. Sementara tangan telunjuk dan jari tengah tangan kanan kita masukkan perlahan-lahan vertikal ke arah vagina ibunya, mendorong ke arah perineumnya. Kemudian dengan tangan jari keempat, jari kelima tangan kanan kita difleksikan ke belakang tangan, ibu jarinya diekstensikan. Kemudian tangan kiri kita letakkan di atas abdomen ibunya sepertiga dari jaraknya itu umbilikus sampai simfisisnya. Dengan pergelangan tangan tidak boleh difleksikan atau supinasikan. Kemudian tangan kanan yang dalam vaginanya tadi kita dorong ke atas organ-organ pelvisnya dan menstabilkannya. Barulah kita nilai, kita lakukan penilaian pada bagian serviksnya. Yang pertama kita nilai bagaimana bentuknya, permukaannya licin atau tidak, kemudian utuh atau tidak, kemudian tebal atau tipis, kemudian bagaimana konsistensinya, apakah OW-nya terbuka atau tertutup. Bila dia terbuka, kita ukur berapa sentimeter pembukaannya. Nah, bila tadi ada pembukaan, kita dapat apakah dapat meraba selaput ketubannya. Nah, kemudian apakah kita dapat meraba tali pusatnya, apakah ada prolapse atau tidak. Nah, kemudian setelah itu baru kita nilai keadaan janinnya di sini, apakah presentasi yang paling bawahnya, misalnya di sini kepala, apakah kita meraba bagian puncak terbawah kepala atau vertexnya, kemudian sejauh mana yang presentasi terbawah itu turun, misalnya kepala tadi sejauh mana kepala yang turun di Holz 1, 2, 3, atau 4. Nah, kemudian setelah itu pada kepala tadi kita juga lihat, kita cari tahu di mana letak sutura sagittalisnya, kemudian di mana ubun-ubun kecilnya. Nah, kita juga nilai apakah ada sinkritismenya, apakah kepalanya fleksi atau defleksi. Nah, bila teraba saklum, kita denominatornya adalah, bila teraba bokong, mohon maaf, denominatornya adalah saklum, dan kita harus tentukan di jam berapa letak saklumnya. Kemudian setelah itu izin Bu ya, saya lepaskan tangan, saya keluarkan tangan saya Bu ya. Nah, kemudian kita masih akan melakukan perfometri klinis. Di sini tangan kita masih masuk ke dalam bagian panggul ibunya untuk menentukan pintu panggul atas, tengah, dan bawah. Jadi pertama di sini kita menilai panggul atasnya terlebih dahulu. Kita menghitung jarak antara simfisisnya dengan promontoriumnya berapa bila teraba. Nah, di sini bila teraba kita ukur, misalnya tangan saya sepanjang 14 cm, berarti konjugata diagonalnya adalah 14 cm dan konjugata fairnya adalah dikurangi 1,5 yaitu 12,5 cm. Di sini dikatakan panggul ibunya cukup adekuat. Nah, kemudian setelah itu dari promontorium kita bisa menilai linea terminalisnya. Kita lakukan penilaian di kiri dan juga kanan. Di sini pada linea terminalisnya kita bayangkan satu lingkungan ini adalah 3/3 bagian. Normalnya itu hanya teraba 1/3 bagian saja. Bila kita teraba 2/3 bagian, dapat dikatakan panggulnya itu sempit. Tapi di sini pintu atas panggul ibunya kita laporkan cukup adekuat. Nah, kemudian setelah itu kita masuk ke pintu tengah panggulnya. Di sini pintu tengah panggulnya, pada pintu tengah panggulnya, di sini kita raba pintu tengah panggulnya itu bagian yang paling menonjol di pintu tengah panggulnya, yaitu di lateralnya kanan kiri spina ischiadicanya. Normalnya itu adalah tumpul atau tidak teraba. Bila dia tajam, itu akan mengganggu penurunan kepala. Nah, kemudian setelah itu kita pada bagian sakrumnya. Di sini apakah melengkung atau tidak. Di sini kita dapat merasakan kelengkungan. Bila dia lurus, itu akan menyulitkan dalam mengakomodir kepalanya. Di sini kita laporkan pintu tengah panggulnya itu adekuat. Kemudian kita masuk ke pintu bawah panggulnya, di mana pintu bawah panggul ini kita nilai arcus pubisnya, kita nilai ukur. Kalau dia lebih dari 90, normalnya lebih dari 90 derajat. Bila kecil dari 90 derajat, arcus pubisnya itu atau simfisis pubisnya itu dikatakan sempit, tidak cukup adekuat, mohon maaf. Nah, kemudian setelah itu kita pada bagian oskococcygeusnya kita lakukan perabaan, apakah mobile atau tidak, apakah ada pergerakan. Normalnya itu ada pergerakan di mana untuk memudahkan penyesuaian dengan tekanan kepala janin. Nah, kemudian setelah kita laporkan pintu bawah panggul ibunya cukup adekuat. Kemudian setelah itu kita izin mengeluarkan tangan Ibu ya. Saya izin mengeluarkan tangan Ibu ya. Nah, kemudian kita menilai distansi intertuberosumnya. Kita tekan genggaman tangan kita ini di perineumnya melewati anusnya. Misalnya tangan kita ini 11 cm. Nah, bila kita masih distansi intertuberosum dikatakan sempit bila kurang dari 10 cm. Di sini masih teraba setelah antara kanan dan kiri genggaman saya, berarti dapat dikatakan panggul ibunya cukup adekuat. Kemudian setelah itu kita juga menilai bagaimana jaringan lunaknya, apakah terdapat bekas luka, apakah terdapat bekas jahitan, apakah ada jaringan parut, dan bagaimana masanya. Bila terdapat masanya, apakah dalam batas normal atau tidak, karena masanya dapat mengganggu dalam penurunan kepala. Kemudian setelah itu kita melihat keseimbangan janin panggulnya, di mana kepalanya udah engage atau belum. Nah, bila sudah ke simfisisnya, berarti itu belum masuk pintu atas panggul. Baik, terakhir kita lakukan auskultasi DJJ dengan menggunakan stetoskopnya. Kemudian selanjutnya dari hasil level 2 tadi dapatkan punggung janinnya itu di sebelah kanan ibunya. Dengan dari hasil level 3 presentasi terbawah adalah kepala, maka kita letakkan stetoskopnya di parang umbilical kanan bawah ibunya. Nah, kemudian setelah itu kita mendengarkan selama 1 menit sambil kita memegang denyut jantung nadi ibunya agar kita tidak salah menginterpretasikan nadi kita hitung selama 1 menit. Nah, normalnya itu di sini didapatkan 120 kali per menit. Normalnya itu adalah 110 sampai 160 kali per menit.
Baik Ibu, dari semua pemeriksaan tadi kita dapatkan semua hasilnya baik Bu ya, hasilnya normal, Ibu dan janinnya juga dalam keadaan baik-baik saja, dan juga tidak ada tanda-tanda kelahiran Bu ya, tanda-tanda hasil datang segera. Nah kemudian selanjutnya kita perlu melakukan nanti ke depannya pemeriksaan lebih lanjut Bu ya, untuk kita melihat bagaimana kontrol perkembangan bayinya Bu ya. Nah apakah ada yang ingin ditanyakan? Sejauh ini tidak ada dokter.